Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya ada maksud Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang indah bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara yang dikasih Tuhan, Uni Eropa sedang berusaha menghilangkan kata Christmas dan hendak menggantinya dengan holiday. Mereka menginginkan agar tidak ada lagi istilah Christmas season, tapi holiday season. Alasannya adalah karena tidak semua orang Kristen merayakan Christmas atau Natal, dan bagi yang merayakan, tidak semuanya merayakan di hari yang sama. Itu sebabnya Uni Eropa ingin agar istilah Christmas tidak dipakai lagi dan diganti dengan kata yang lebih umum, yaitu holiday atau liburan. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, sebab semakin banyak orang yang mulai menjadi skeptis dan bahkan ateis, serta tidak menyukai segala sesuatu tentang Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara, meskipun ini terjadi, kita tidak perlu merasa kalah dan kecewa. Semuanya memang akan terjadi demikian. Iman kebanyakan orang akan menjadi luntur, dan banyak orang tidak lagi peduli dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita membaca bagian dari kisah perjalanan orang-orang Majus untuk menjumpai Kristus yang lahir di Bethlehem. Tidak banyak orang pada waktu itu yang menyadari akan kelahirannya, tapi para Majus mengetahuinya. Mereka mengikuti sebuah bintang unik yang muncul pada saat itu dan yang menuntun mereka tiba di tempat di mana bayi kudus itu berada. Namun sebelumnya, saudara, mereka sempat mampir ke istana Herodes dan berbicara dengan raja serta para ahli Taurat tentang kelahiran sang raja baru. Mendengar hal itu, Herodes menjadi benci. Secara diam-diam ia merencanakan yang jahat untuk memusnahkan pribadi yang dianggapnya berpotensi untuk menyainginya. Para ahli Taurat, meskipun dapat menyebutkan di mana lokasi daerah Mesias itu lahir, tapi mereka tidak begitu antusias. Tidak seperti para Majus yang memiliki tekad kuat untuk berjumpa dengan Kristus yang baru lahir. Dalam Matius 2 ayat 11 ini saudara kita membaca, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dari sini saudara kita dapat belajar tentang 3 sikap yang hendaknya kita miliki sehubungan dengan Natal. Yang pertama adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dari negeri yang jauh, para Majus menempuh perjalanan yang sulit untuk mencari dan akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Baiklah kita pun saudara dalam hidup ini memiliki sikap yang selalu merindukan Tuhan. Amos 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang kedua, saudara, menyembah Tuhan. Ketika orang-orang Majus melihat bayi Yesus, mereka sujud menyembah. Biarlah kita pun, saudara, dalam hidup ini senantiasa menyembah kepada Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Dia. Yang ketiga, saudara,
memberi hidup bagi Tuhan. Orang-orang Majus tidak datang dengan tangan kosong, tapi mereka membawa persembahan bagi Tuhan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Marilah saudara kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Natal tahun ini, biarlah kita sungguh-sungguh merindukan akan Tuhan, mencari Dia senantiasa, menyembah Dia dalam segala aspek kehidupan kita, serta memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan sebagai persembahan yang terbaik, yang kudus dan yang berkenan. Selamat menyongsong hari Natal, biarlah sukacita Natal senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Kami bersyukur untuk pengajaran yang dari Tuhan, pembentukan atas setiap kami. Engkau merindukan agar kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Engkau dan memberikan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh memiliki hati yang rindu kepadamu, penuh antusias, kerinduan yang dalam untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Roh Kudus, agar kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dan hidup seturut dengan rencana-Mu. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kami berdoa agar Tuhan Engkau melawat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, bangkitkan iman mereka untuk selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Dan bagi yang sedang dalam masalah, nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati bangsa kami Indonesia, juga bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah Tuhan Kau curahkan lawatan-Mu, rahmat-Mu, kasih karunia-Mu atas semua orang dari segala bangsa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.